Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Dwi Putra, kelas 11 IIS. Saya akan mempresentasikan tentang hubungan perkembangan paham-paham besar di dunia. 1. Nasionalisme. Nasionalisme dalam bahasa Latin terdiri atas dua kata, yaitu natio yang berarti bangsa dan isme yang berarti paham. Jadi, secara bahasa nasionalisme merupakan sebuah paham yang menciptakan, mempersatukan, serta mempertahankan kedaulatan wilayah atau sebuah negara yang memiliki kesamaan dalam konsep identitas seperti kesamaan budaya, bahasa, wilayah, dan cita-cita. Paham nasionalisme ini lahir di Eropa sebagai reaksi atas penguasaan daerah-daerah di Eropa oleh Napoleon Bonaparte 1824-1815. Pada saat itu tumbuh semangat nasionalisme dari bangsa di Eropa untuk membebaskan tanah air dari cengkraman kekuasaan Napoleon Bonaparte dari Prancis. Maka setelah memperoleh keberhasilan, berdirilah negara-negara baru di Eropa yang berdasarkan alasan kebangsaan nasional seperti negara Belgia yang memisahkan diri dari Belanda. 2. Liberalisme. Paham-paham besar di dunia lainnya adalah liberalisme atau liberal, yang merupakan salah satu ideologi dan tradisi politik yang berdasarkan kepada kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Paham liberalisme mencita-citakan kemasyarakatan yang bebas berpikir untuk setiap individu dan menolak adanya batasan-batasan yang khususnya mengenai pemerintahan dan agama. Peristiwa Revolusi Prancis menjadi awal terbentuknya liberalisme yang disebabkan adanya kesenjangan sosial yang sangat kontras. Pada saat itu, masih banyak terdapat diskriminasi berupa penggolongan masyarakat di negara Prancis, di mana golongan tertentu mendapatkan perlakuan istimewa yang tidak didapatkan oleh golongan lainnya. Terbentuk golongan liberal yang diawali dengan adanya revolusi, di mana masyarakat mulai menuntut hak dan kebebasan mereka. Liberalisme kemudian menyebar ke negara-negara Eropa. Paham ini mendapat dukungan masyarakat negara-negara tersebut. 3. Sosialisme. Sosialisme merupakan paham yang bentuk sistem sosial ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan sosial dan sangat mengutamakan kebersamaan sebagai tujuan hidup. Dalam paham ini, negara sebagai kekuatan terbesar harus selalu ikut mengambil peran dalam segala aspek demi mencapai tujuan negara. Rusia merupakan negara pertama yang menerapkan paham nasionalisme yang dicetuskan oleh Karl Marx, yaitu ilmu pengetahuan sebagai dasar dari sosialisme. Sosialisme yang dikembangkan di sini bersifat radikal. Hal ini terjadi pada masa kepemimpinan Lenin, di mana sistem ekonomi yang dianut negara Rusia adalah penguasa terbesar dari suatu negara dan tidak ada kepemilikan individu, sehingga hanya partai komunis yang boleh berdiri. 4. Pan-Islamisme. Pan-Islamisme berupa pada saat terjadi Perang Dunia II. Para bangsa Timur Tengah mengikuti paham yang tertulis dalam Al-Kamila dari Jamal al-Din Afghani yang kemudian berkembang menjadi gerakan untuk mempersatukan untuk umat Islam. Dalam satu naungan negara Islam atau kekhalifahan, gerakan pan-Islamisme ini banyak mempengaruhi rasa nasionalisme untuk memperoleh kemerdekaan di banyak wilayah Islam, seperti Turki, Mesir, India, hingga ke Indonesia. Pemikiran Afghani kelak mengilhami gerakan Ikhwanul Muslim di Mesir sampai sekarang. 5. Demokrasi. Demokrasi dalam bahasa Yunani disebut demokratis, yang berarti kekuasaan rakyat, dan bertolak belakang dengan paham Aristoteles yang berarti kekuasaan elit. Secara umum, demokrasi merupakan sistem dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pengambilan keputusan dilakukan oleh seluruh warga Indonesia, seluruh warga negara. Sistem pemerintahan ini dilakukan pertama kali pada zaman Yunani kuno, di mana rakyat terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masalah kenegaraan. Namun, karena suatu negara pasti tidak hanya untuk memiliki belasan kenegaraan, namun karena suatu negara pasti tidak hanya memiliki belasan rakyat dan wilayah yang sempit,
Sistem ini tidak efektif untuk diterapkan, dan seiring berjalannya waktu, terbentuklah badan-badan perwakilan rakyat yang akan berperan sebagai wakil rakyat untuk menjalankan pemerintahan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.